Yaman kita lihat diserang sama Arab Saudi. Itu FPI seharusnya berangkat bela Yaman tuh karena Anies dari Yaman itu. Hmm. Siapa yang dari Yaman lagi, Pak? Rizik. Rizik Sihab, ya. Itu bukan Habib, Pak. Maaf ngomong, bukan itu. Itu iblis, itu berjubah agama, Pak. Kasihan dibodohin terus pengikutnya. Jadi preman ya, diajak FPI ya bangga lah, Pak, dikasih seragam, dikasih surga. Padahal bodoh. Ya PDIP harus sadar lah, DPP semua harus sadar, melihat. Mereka tahu kok, mereka yang di DPR ngerti kok, DPR bagaimana korupnya. Mereka jadi nggak bisa melihat fakta bahwa ini negara udah rusak. Pejabat sekarang semua udah, ya putus asa daripada gua miskin sendiri ya gua ikutan korup lah biar sama-sama kaya lah. Nah ini yang 2024 nih Pak, gimana kita harus pikirin mempengaruhi masyarakat umum untuk terbuka matanya, jangan mau dibegoin terus, dibodohin terus. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Ya, jadi inti dari ini semua, kita harus sebisa mungkin mempengaruhi masyarakat umum biar sadar, Pak. Mau dibawa ke Syria atau mau dibawa ke negara modern seperti Eropa atau Amerika, Indonesia ini, Pak. Faktanya kan udah ada. Syria kita lihat. Yaman kita lihat. Diserang sama Arab Saudi. Itu FPI seharusnya berangkat bela Yaman tuh. Karena Anies dari Yaman itu. Rizik kan juga dari Yaman. Siapa yang dari Yaman lagi, Pak? Rizik. Rizik Sihab, ya. Itu bukan Habib, Pak. Maaf ngomong, bukan itu. Itu iblis, itu berjubah agama, Pak. Kasihan dibodohin terus pengikutnya. Habis pengangguran akibat dari apa? Ya kan anggaran yang tidak digunakan semestinya, sehingga lapangan kerjaan timpang. Jadi pengangguran ya jadi preman ya, diajak FPI ya bangga lah Pak, dikasih seragam, dikasih surga. Padahal bodoh. Ya jadi itulah Pak, mungkin 2024 ini Pak, kita sadarkan partai-partai dulu Pak, yang benar-benar masih ingin melihat Indonesia ini sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya PDIP harus sadar lah, DPP semua harus sadar, melihat. Mereka tahu kok, mereka yang di DPR ngerti kok, DPR bagaimana korupnya. Mereka jadi nggak bisa melihat fakta bahwa ini negara udah rusak. Karena mereka nikmat Pak, duduk aja bisa tidur dapat ratusan juta, setahun bisa, ya kan, bisa miliar, ya kan, yang keluar untuk satu orang kan gila itu. Sementara mereka nggak sadar itu uangnya dari mana, selain dari pajak kan dari pinjaman luar negeri Pak. Siapa yang harus bayar nanti? Rakyat lagi. Jadi karena udah korup, mentalnya udah korup, mereka di dalam kotak, mereka nggak bisa lihat perubahan, dasarnya juga kebanyakan nggak jujur. Jadi ya rusak Pak. Pejabat sekarang semua udah, ya putus asa daripada gua miskin sendiri ya gua ikutan korup lah biar sama-sama kaya lah, biar bisa hahihi di lapangan golf, ya kan? Pensiun paling nggak bisa beli tanah, beli rumah nyaman. Nggak mikirin rakyat, Pak. Nah ini yang 2024 nih Pak, gimana kita harus pikirin mempengaruhi masyarakat umum untuk terbuka matanya, jangan mau dibegoin terus, dibodohin terus. Nih korupsinya udah jelas-jelas kok. Nyata semua ini udah korup, udah busuk. Ya kan? Kapolri yang kita harapkan dari yang seiman juga nggak bisa karena semuanya udah bukan hukum, ini politik. Dia nggak melakukan apapun nggak bisa. Ditambah lagi kalau dia juga udah terima amplop, misalkan saya nggak tahu, sudah ada bank account yang membengkak, ya kan? Akhirnya kartu matinya dipegang orang, nggak bisa bicara, begitu dibuka kelar. Semua kan begitu, saling menjebak semuanya. Akhirnya untuk mengamankan apa? Korupsi nasional, korupsi berjemaah. Udah semuanya udah terikat dalam korupsi busuk itu Pak. Susah Pak, Indonesia susah. Kasihan masyarakat aja. Intinya kita gimana kembali menyadarkan masyarakat umum lah, terbuka. Matanya terbuka, atau mau jadi Syria sekalian ya silakan.
untuk menambahkan yang dikatakan Pak Beta, memang ada jeritan ya, jeritan lah selama ini. Tetapi solusinya itu yang harus kita cari. Pernah saya katakan di sini bahwa partai independen itu perlu dipermudah oleh pemerintah. Tapi gimana caranya mempermudah? Itu kan harus semua partai mau mempermudahnya dan pemerintah bekerja sama di DPR MPR. Kalau contohlah Pak Beta mau mencalonkan diri melalui partai independen. Wah, itu sulitnya bukan main, Pak. Lebih gampang harus masuk ke salah satu partai lalu bayar duit misalnya ya. Bayar duit dalam arti kalau Pak Beta ada gitu. Nah, tapi kalau melalui partai independen, waduh susahnya bukan main. Jadi caranya gimana ini partai independen ini dipermudah. Nah, kedua, meskipun dipermudah, saya juga bisa khawatir ini menjadi partai independen ini nanti bisa dikuasai oleh partai orang-orang yang berlatar belakang identitas tadi, bukan nasionalis. Nah, jadi sudah kayak di lingkaran setan nih. Gimana mencari solusinya ini, keluar dari lingkaran setan ini. Nah, makanya kemarin ada pertanyaan saya, bagaimana Pancasila itu bisa dilaksanakan sepenuhnya. Nah, apa yang salah selama ini? Di mana solusinya? Karena ibaratnya seorang pemuda dikasih batu besar untuk dijunjungnya, itu berat. Ya, Pancasila ini kayaknya suatu yang berat bagi bangsa Indonesia untuk dibawa, untuk ditegakkan. Berat sekali, sampai berdarah-darah. Kenapa saya bilang berdarah-darah? Ya, pada waktu Soekarno, ya, banyak jutaan orang mati. Ya, ada gerakan PKI itu, ya. Kemudian ada bom bunuh diri sini, bom bunuh diri sana, bom gereja. Ya seolah-olah kalau saya buat dalam satu analogi, ada seorang anak muda berusaha menegakkan Pancasila ini, tiangnya gede sekali. Sampai tenaganya nggak cukup. Musuhnya, ya, ada yang mencorokin dia, menolak dia ke kiri, menolak dia ke kanan, supaya Pancasila itu jatuh. Nah, inilah masalah kita. Sehingga kita harus tahu gimana caranya untuk menegakkan Pancasila ini dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat bersama-sama. Itulah begitu pentingnya Pancasila ini, sehingga harus kita tahu gimana salahnya, gimana caranya untuk membawanya. Nah, jadi partai independen diperlukan, tapi kita pun harus berpikir, jangan sampai dikuasai pula oleh khilafah. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.